syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang akan mengisi hari ini. Acara ini merupakan webinar kuliah kerja nyata dari kampus STIMIK Nusa Mandiri dengan tema pedoman menerapkan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Untuk susunan acara yang pertama akan kita buka webinar hari ini dengan ucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara berikutnya langsung kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Dwi Astuti Handayani selaku moderator. Kepada Dwi Astuti Handayani selaku moderator dipersilahkan. Kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Di akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru agar dapat hidup produktif dan tetap terhindar dari penularan virus yang sudah menelan lebih dari 500.000 korban jiwa. Saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak lagi menggunakan istilah new normal yang kerap digunakan selama pandemi COVID-19. Istilah tersebut telah diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pada era ini, masyarakat bisa beraktivitas kembali secara produktif namun tetap menerapkan pencegahan COVID. Apa saja yang bisa dilakukan? Pertama, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, sering mencuci tangan dengan sabun. Selalu gunakan masker saat keluar rumah, karena kita mungkin membawa virus tapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan, sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan hanya dipakai 1 kali. Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen, tapi masker medis harus dibuang begitu sampai. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain, seperti pegangan pintu, uang, meja makan, tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan menerapkan physical distancing, ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun juga bisa Anda terapkan. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus termasuk virus corona. Tapi, pastikan kita melakukannya dengan tepat, selama minimal 20 detik, dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan mencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan
pilihan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. PSBB tidak dicabut, tapi kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk berdampingan dengan COVID-19. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan, tapi kita juga harus bisa menghindari diri dari COVID-19 dengan cara cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker. Persamaan yang pertama ya, di sini sebenarnya harus ada dua hal. Pertama, masker tidak sempurna melindungi keluarnya air dari mulut dan hidung. Dengan menggunakan masker, partikel yang keluar dari mulut akan semakin berkurang. Kedua, masker tidak melindungi mata. Untuk itu, menjaga jarak menjadi sangat penting. Untuk jawabannya seperti itu. Bagaimana adaptasi karena kebiasaan baru ya? Bagaimana? Apakah sudah cukup pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh narasumber? Pada pertanyaan sesi tanya jawab, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dwi Astuti Handayani selaku moderator webinar hari ini. Bagaimana teman-teman, apa informasi yang disampaikan sudah cukup, sesuai? Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Saya kira presentasi tadi sudah cukup. Kesimpulannya dapat kita tarik bahwa kebiasaan baru di masa pandemi ini cukup berpengaruh ya terhadap angka kasus khususnya di Indonesia ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat hidup kembali dengan normal. Untuk webinar hari ini saya rasa sudah cukup. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang bergabung, yang menyempatkan waktunya untuk bergabung webinar hari ini. Sebelum kita tutup, boleh diaktifkan semua kameranya karena akan ada sesi foto bersama ya. Baik, untuk slide kedua siap-siap. Slide ketiga. Selanjutnya slide keempat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung